wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilianti. Saya dari Prodi Akuntansi Nagari. Saya berkuliah di Universitas Muhammad Natsir, Bukit Tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebijakan, dan dana pinjaman khor. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dana zakat. Dana zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau disebut juga dengan muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat, biasa disebut dengan mustakhik. Ada 8 golongan dana zakat yang ditentukan oleh syariah. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak mampu menghasilkan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua ada miskin. Di atas fakir ada orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-harinya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Selanjutnya ada amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf yang juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Selanjutnya ada rikab atau merendahkan budak. Di zaman dahulu banyak orang yang menjadi budak oleh saudara-saudaranya yang kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menembus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Gharim atau orang yang memiliki hutang. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memuliakan bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya ada fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah, diniyah, dan masih banyak lagi. Ibnu Sabil, ini yang terakhir ya. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerjaan dan pelajar di tanah perantauan. Baiklah, kita masuk ke dana kebijakan. Dana kebijakan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah, dan dana kebijakan biasa disebut juga dengan dana khor. Pinjaman khor. Pinjaman khor berarti mengalihkan harta bagi orang yang menggunakan untuk menunggu pada suatu saat. Khor merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan pinjam meminjam. Ketentuan transaksi pinjaman khor. Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman khor meliputi berbagai aspek, antara lain: yang pertama, larangan masyarakat tambahan mengembalikan atas suatu pinjaman. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Yang ketiga, perintah meringankan beban yang akan kesulitan pembayaran pinjaman. Yang keempat, memperbolehkan mengenakan biaya administrasi. Yang kelima, memperbolehkan mengenakan sanksi pada peminjam yang mampu tidak melainkan kewajiban. Berdasarkan PSAK nomor 101 paragraf 75, sumber dana kebijakan terdiri dari: yang pertama ada infak, sedekah, hasil pengolahan wakaf sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengembalikan dana, denda, dan yang terakhir adalah pendapatan non halal, sumbangan atau hibah. Rukun transaksi pinjaman khor. Yang pertama adalah transaktor atau pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman. Yang kedua ada objek khor, uang atau benda yang habis dipakai. Yang terakhir ada ijab dan qabul, pernyataan kehendak yang transaksi. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Salah dan benar mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang telah saya paparkan dari materi saya hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.